Good morning children, how are you today? Semoga kalian semangat lagi ya. Walaupun belajar dari rumah tetap semangat. Kali ini kita akan belajar tentang komponen listrik dan fungsinya dan rangkaian listrik. Oke, ya. Nanti kalian lihat videonya. Oke, di sini Miss akan jelaskan satu persatu. Ini buku tematik 6C, subtema 1. Oke, judulnya komponen listrik dan fungsinya dan rangkaian listrik. Oke, kita lanjut. Tematik 6C subtema 1 ada di halaman 7. Komponen listrik adalah sebuah alat berupa benda yang menjadi bagian pendukung suatu rangkaian listrik. Di sini karena rangkaian listrik kita lihat. Paling pertama kita belajar tentang jenis-jenis trafo. Ada yang trafo daya itu yang biasanya paling besar di trafo gardu induk ya. Terus yang berikut trafo distribusi ya. Trafo distribusi ini yang distribusi yang sudah disalurkan, ada yang ke tempat-tempat umum atau di sekolah atau rumah, pabrik, kantor-kantoran ya. Terus ada namanya trafo pelindung. Trafo pelindung ini supaya lindungi pada AC tegangan tinggi. Terus trafo mengukur berapa watt yang listrik yang harus disalurkan. Oke. Kalian lihat ada namanya trafo gardu induk. Trafo gardu induk ini biasanya ya dia biasanya dekat dengan pembangkit listriknya. Pembangkit listrik ada yang dari air, angin, atau gas ya. Terus ada trafo distribusi yang biasanya distribusi itu biasanya di tiang-tiang listrik yang agak lebih kecil ukurannya. Itu yang bisa disalurkan. Oke, kita lanjut. Di sini ada masih di halaman 7 masih ada istilah-istilah dalam pembangkit listrik. Ada yang PLTA, PLTP ya. PLTA itu pembangkit listrik tenaga air. Terus PLTP pembangkit listrik tenaga panas bumi, PLTU tenaga uap, terus tenaga diesel, tenaga gas ya. Terus ada namanya trafo gardu induk. Itu adalah satu kesatuan dari sistem penyaluran transmisi. Itu yang paling besar. Terus trafo distribusi itu tahap akhir dalam pengiriman tenaga listrik ke konsumen. Kalau induk itu biasa yang paling induk ya, seperti hewan yang induk ya. Berarti dia yang paling induk, yang dekat dengan pusat pembangkit listriknya. Terus yang berikut, kalau di sini Miss kasih ada contohnya PLTA itu yang ada di Indonesia ada di mana saja. Ada yang di Aceh, Jawa Barat ya. Terus kalau yang PLTP tadi ada tenaga panas bumi ya, di Mataloko itu yang adanya di NTT ya. Terus ada lagi ada yang di Sulawesi. Terus kalau ada PLTGU itu pembangkit listrik tenaga gas dan uap. Ini adanya biasanya sudah ada di Tanjung Priuk. Tanjung Priuk itu adalah di Jakarta ya. Terus PLTD adalah pembangkit listrik tenaga diesel, itu adanya di Karimun Jawa. Terus Banua 5, Trisakti ya. Itu sudah ada ya. Nanti yang lain kalian bisa cari lagi ya. Ini istilah-istilah dalam pembangkit listrik. Kalian bisa kerjakan kalian bisa lihat ini trafo ini, PLTA itu apa, PLTP, PLTU itu apa. Oke, kita lanjut. Di sini di situ kan ada gambar. Miss kasih di sini juga gambar proses penyaluran dan pendistribusian energi listrik. Oke, Miss akan jelaskan dari awal sampai akhir. Oke, yang paling pertama adalah pembangkit listrik. Pembangkit listrik kan ada yang dari tenaga air, tenaga uap, gas ya. Kalau di Indonesia kebanyakan dari tenaga air. Tenaga airnya itu harus dibendung dulu, ditampung dulu supaya debit airnya itu lebih banyak sehingga bisa menggerakkan generatornya ya. Nah, terus dari generatornya sudah salurkan, dia akan salurkan kayak trafo gardu induk ya. Trafo gardu induk ini kalian lihat ada gambar kok dari kecil yang trafo step up
kecil ke yang lebih besar. Di situ itu jumlah lilitan. Kalau trafo gardu Indo itu jumlah lilitan dari yang kecil ke yang besar. Terus disalurkan ke sutet. Sutet ini adalah saluran udara tegangan ekstra tinggi. Ya, ini berarti ekstra yang paling besar. Ya, terus lanjut lagi ke trafo step down. Step down ini berarti dari lilitan yang besar ke lilitan yang kecil, ya, lilitan dalam listrik ya. Nah, itu disalurkan ke tiang listriknya yang itu dengan salurannya itu SUT. SUT itu artinya saluran udara tegangan tinggi. Tadi yang ekstra tegangan tinggi, ini kalau saluran udara tegangan tinggi. Dari saluran udara tegangan tinggi ini biasanya disalurkan langsung, yang paling pertama itu biasanya ke daerah kalau di tempat-tempat yang pabrik. Kenapa? Karena dia membutuhkan daya listrik yang besar. Ya, pabrik atau industri itu membutuhkan daya listrik yang besar. Terus setelah dari listrik, dia akan juga dari listrik dia juga ke step down yang berikut adalah ke kantor-kantoran ya. Di situ ada gambar ada tulisan JTM. JTM itu jaringan tegangan menengah ya, dari tegangan menengah terus sambung lagi ke trafonya ke kantoran, sekolah ya, yang menengah itu, atau yang tempat-tempat untuk bisnis gitu. Terus setelah itu dia akan salurkan lagi ke rumah-rumah penduduk dengan jaringan tegangan rendah. Ya, karena kan rumah penduduk kan pasti butuh listrik nggak terlalu banyak daripada di kantor, tempat pabrik atau industri. Oke, sampai di sini bisa mengerti ya. Oh, tadi sutet apa, sut apa. Itu kalian lihat di situ pasti ada kapasitas jaringan listrik yang digunakan. Contohnya sutet itu 500 kW ya. Sedangkan kalau SUT 150 kW, terus CTM itu 20 kW, sedangkan yang JTR itu 220 watt ya. Sudah di sini sudah mengerti ya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi sudah kita belajar tentang proses listrik sampai ke tempat konsumen. Yang berikut kita akan belajar tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah susunan komponen-komponen elektronika yang dirangkai dengan sumber listrik menjadi kesatuan yang memiliki kegunaan tertentu. Itu ada di halaman 17 sampai 19. Rangkaian listrik ini dibagi atas 3. Yang paling pertama, rangkaian listrik seri. Rangkaian listrik seri adalah suatu rangkaian listrik yang input listriknya suatu komponen berasal dari output komponen lainnya. Kalian lihat gambar di situ, ada baterai, sumber listrik, terus ada arus, ada lampu 1 dan lampu 2. Kalau rangkaian listrik seri, lampu 1 dibuka, maka lampu yang kedua akan mati. Ya, begitupun lampu 2 dibuka, lampu pertama akan mati karena dia masih hanya satu saluran. Oke. Terus yang berikut kita lihat rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik paralel adalah suatu rangkaian listrik yang semua input komponen berasal dari sumber yang sama. Ya. Contohnya rangkaian listrik di sini ada tiga lampu. Nah, sumber yang sama. Kalau jika kita membuka satu lampu, lampu 1, maka lampu 2 dan 3 itu tetap akan menyala. Ya, rangkaian listrik paralel ini biasanya banyak digunakan kayak di rumah. Contohnya kita nyalakan lampu, matikan lampu yang di ruang tamu, tetap di kamar pasti akan tetap menyala karena dia berasal dari sumber yang sama. Beda dengan rangkaian listrik seri. Seri jika kita menggunakan lampu buka lampu yang satu, lampu yang lain, atau kita matikan lampu yang satu, pasti akan mati ya. Ini rangkaian paralel. Terus yang berikut ada rangkaian campuran. Rangkaian campuran berarti campuran dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Oke, lihat di situ sudah ada gambarnya ya. Yang serinya itu ada yang di kiri kanan. Kalau yang paralel itu yang 3 ya. Kalau yang seri, kalau dibuka satu pasti dia akan mati ya, atau padam. Kalau paralel buka satu pasti yang lain tidak akan padam. Oke, sampai di sini bisa mengerti ya. Oke, kita lanjut. Nah,
Di sini perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ya, kelebihan dan kekurangannya. Kalau rangkaian seri, kelebihannya menghemat biaya karena kabel yang digunakan lebih sedikit. Terus biaya pemasangan lebih murah. Kalau kekurangannya, jika salah satu komponen rusak, maka komponen yang lain juga tidak berfungsi. Ya, komponen contohnya lampu yang satu rusak, lampu yang lain juga tidak berfungsi. Ya, terus yang berikut rangkaian paralel. Ya, paralel adalah jika salah satu komponen rusak, maka komponen yang lain tetap berfungsi. Ya, ini kelebihannya. Terus yang berikut dapat menaikkan arus pada sumber listrik. Ya, terus pembagian listrik lebih merata. Kekurangannya menghabiskan biaya yang lebih banyak karena kabel yang diperlukan pasti lebih banyak ya. Terus yang berikut arus yang mengalir besarnya berbeda, rangkaian dibuat lebih sulit. Oke, sampai di sini bisa mengerti ya kelas 6? Ya. Oke. Thank you. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Tolong dilihat videonya ya. Nanti Miss akan tanya. Jangan hanya beberapa orang saja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.